Kita ke sorotan lain di Kompas Pagi, saudara, kebocoran data kembali terjadi. Kali ini data 279 juta penduduk Indonesia beserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan diduga bocor dan diperjualbelikan di situs asing. Bocornya data BPJS Kesehatan. Berikut penjelasan yang akan saya berikan. Kabar soal kebocoran ini mencuat pertama kali pada 20 Mei 2021. Data tersebut mencakup nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, nomor telepon, email, nama, alamat, hingga gaji. Dalam suatu instansi, data memiliki peran yang penting dan krusial, terutama dalam penentuan kebijakan. Data yang baik harus dapat dibuktikan akurasi, validasi, dan reliabilitasnya. Berdasarkan fungsinya, selain dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, data dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap suatu masalah, sebagai acuan dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau aktivitas, dan menjadi dasar dari berbagai macam perencanaan. Selanjutnya, dimensi moral yang terjadi. Yang pertama, ada akuntabilitas dan pengendalian. Dalam UU PDP, BPJS selaku pengendali data pribadi mempunyai kewajiban untuk mencegah kebocoran data pribadi dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan dan pengungkapan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan penghilangan data pribadi. Yang kedua, hak dan kewajiban informasi. Dampak dari pelanggaran ini sangat mendalam. Informasi pribadi 279 juta orang Indonesia termasuk data sensitif kini beredar di internet. Hal ini menghadirkan resiko besar terhadap privasi dan keamanan individu, termasuk potensi penyalahgunaan data untuk kegiatan ilegal seperti pencurian identitas dan pelanggaran keuangan lainnya. Selain itu, kedudukan BPJS Kesehatan sebagai penyedia layanan kesejahteraan sosial mengalami konsekuensi yang merugikan. Selain privasi terganggu, mereka dapat menjadi korban kejahatan siber seperti pemalsuan, penipuan, pemerasan, atau praktik dosing, yaitu membongkar dan menyebarkan informasi target sasaran oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Kebocoran data bahkan dapat mengganggu stabilitas negara. Kebocoran data penduduk memudahkan pihak manapun secara global untuk melancarkan operasi propaganda komputasional. Yang ketiga, ada kualitas sistem. BPJS Kesehatan memiliki sistem keamanan data, namun tampaknya masih ada kekurangan dalam implementasinya. Yang pertama, ada enkripsi data. Apakah data pribadi dienkripsi dengan baik untuk mencegah akses tidak sah? Selanjutnya, autentikasi dan otorisasi. Apakah sistem memiliki mekanisme autentikasi dan otorisasi yang kuat? Dan yang terakhir, ada monitoring dan deteksi. Apakah sistem memiliki mekanisme monitoring dan deteksi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan? Undang-undang yang berlaku. Hukum Indonesia menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kejahatan dunia mata. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai cybercrime. Dalam UU ITE dijelaskan setiap orang dilarang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, dan menjebol sistem keamanan dapat dikenakan sanksi. Tugas UU ITE adalah menjamin kelancaran proses pembangunan nasional dan menjamin melindungi hak-hak pengguna jasa internet dan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelaku cybercrime. Berdasarkan sifatnya, cybercrime termasuk kejahatan tanpa batas atau unlimited crime. Sehingga diperlukan langkah-langkah yang kompleks, terintegrasi, dan berkelanjutan. Upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi. Yang pertama, meningkatkan keamanan sistem. BPJS Kesehatan perlu meningkatkan keamanan sistemnya dengan menggunakan teknologi keamanan yang lebih baik, seperti enkripsi data yang kuat untuk melindungi data pribadi, sistem pencegahan kehilangan data untuk mencegah data pribadi terekspos. Yang kedua, melakukan audit dan evaluasi sistem secara berkala. BPJS Kesehatan perlu melakukan audit dan evaluasi sistem secara berkala untuk mendeteksi kerentanan dan kelemahan sistem, meningkatkan keamanan sistem dan melindungi data pribadi, memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan data. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi keamanan yang terbaru.
Ada artificial intelligence atau AI untuk mendeteksi ancaman keamanan, machine learning atau ML untuk meningkatkan keamanan sistem, blockchain untuk meningkatkan keamanan data pribadi. Dengan demikian, BPJS Kesehatan dapat meningkatkan keamanan sistem dan melindungi data pribadi dengan lebih baik, sehingga mencegah kebocoran data seperti yang terjadi pada tahun 2021 lalu. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih.